Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini saya tuh mau membagikan hasil pembicaraan saya dengan salah satu survivor yang kemarin membagikan pengalaman hidupnya dia berdasarkan ketika dia hidup dengan seorang narsisis. Artinya begini, dia dulu tidak menyadari ketika dia hidup bersama si narsisis tersebut bahwa dia itu berubah menjadi seseorang yang sangat berbeda. Artinya begini, teman-teman kalian tahu nggak kalau seorang narsisis itu terutama ya, seorang cover narsisis, itu tuh mereka bisa mempergunakan kalian untuk tujuannya mereka. Tetapi dia bisa melakukan itu secara sangat halus tanpa kalian sadari. Nah, yang paling hebat itu adalah gini, seorang narsisis itu kan dia ingin mencapai sesuatu. Artinya sebenarnya banyak yang ingin dia lakukan itu adalah sebuah pekerjaan yang kotor sebenarnya. Tetapi dia bisa melakukan itu menggunakan tangan orang lain, which is supply-supply-nya dia, sehingga tangan dia itu tetap bersih. Nah, kehebatan paling luar biasa dari seorang narsisis itu adalah begini. Ketika dia mempergunakan supply-nya dia untuk kepentingannya dia itu bisa meyakinkan korbannya tersebut bahwa korbannya itu punya keinginannya sendiri. Artinya gini, korbannya itu melakukan sesuatu untuk kepentingannya si narsisis, tetapi korbannya merasa bahwa dia melakukan itu untuk kepentingan korbannya itu sendiri. Sehingga dia tidak menyadari bahwa sebenarnya dia itu adalah alat dari si narsistik tersebut. Gitu. Nah, korban kita ini kemarin cerita bahwa saya itu merasa dulu saya itu menjadi seseorang yang sangat berbeda, dan kemudian saya baru menyadari itu bahwa saya tuh melakukan banyak hal untuk kepentingan si narsistik tersebut. Bukan untuk kepentingan saya dan bukan untuk keinginan saya. Nah, nanti teman-teman ketika mendengar kisah ini, teman-teman akan menyadari apa yang terjadi dan mungkin teman-teman bisa saja mengalami hal tersebut juga. Oke? Gini, saya cerita sedikit ya. Survivor kita ini cerita dulu gini. Dia ini adalah seseorang yang sangat berprestasi dalam pendidikan. Sekolahnya bagus, pendidikannya bagus, ya kita bisa bilang punya prestasi lah, pintar dan cerdas. Nah, dulu teman-teman, ketika dia dulu dibesarkan oleh orang tuanya, dia tidak diberikan pressure atau tekanan. Orang tua dia membesarkan dia tidak dalam tekanan atau kesempurnaan misalnya. Ayahnya tidak menuntut apapun, ibunya juga tidak menuntut apapun. Dia diberi keluasan untuk bergerak, untuk belajar apapun yang dia mau berdasarkan cara dia sendiri, dan itu kemudian terbukti berhasil kepada pendidikannya dia. Dia meraih prestasi, sekolah di sekolah yang baik, sekolah yang bagus, dan punya prestasi akademik yang boleh kita katakan di atas rata-rata. Nah, sekarang ketika dia menikah dengan seorang narsisis cover, gitu ya, ketika dia punya anak, gitu, ketika dia mendidik anak-anaknya dalam hal pendidikan, dia itu dulu merasa sangat keras ketika dia melakukan hal tersebut. Dia sangat perfeksionis, dia sangat keras untuk dalam tanda kutip memecut anak-anaknya untuk berprestasi. Yang mana dia merasa aneh dengan hal tersebut karena dia merasa bahwa kok kayaknya saya dulu nggak diperlakukan seperti ini oleh orang tua saya, dan kenapa saya bisa jadi seperti ini ketika saya mendidik anak-anaknya saya. Dia terus merasa bersalah akan hal tersebut. Bahkan sampai hari ini, ketika anak-anaknya sudah dewasa, dia sering sekali meminta maaf kepada anak-anaknya perihal apa yang dia lakukan dulu terhadap pendidikan anak-anaknya. Dia sendiri merasa bingung, kenapa saya bisa berubah menjadi orang seperti itu, padahal saya tidak punya role model seperti itu. Nah, kemudian sekarang kan dia udah berpisah nih dari narsisisnya karena narsisnya udah meninggal. Nah, kemudian dia pelan-pelan mengurutkan hal tersebut dan dia baru menyadari apa yang terjadi. Ya, korban kita ini kan adalah seorang wanita dan narsistiknya itu adalah suaminya. Oke. Yang dia rasakan dulu, gitu ya. Seorang narsistik itu kan sangat ingin punya image yang bagus di luar sana, ya toh. Dia ingin dipandang orang-orang sebagai seseorang yang berhasil, seseorang yang hebat, termasuk image anak-anaknya dia. Nah, yang terjadi itu adalah begini, narsistiknya itu bisa memanipulasi korbannya kita ini untuk menekan anak-anaknya supaya menjadi anak-anak yang berprestasi. Dia bisa melakukan itu dengan cara yang sangat halus,
sehingga itu bisa menjadi sebuah beban yang luar biasa besar bagi istrinya tersebut, dan kemudian istrinya tersebut dalam tanda kutip percaya bahwa itu keinginannya dia. Sehingga ketika dia mendidik anak-anaknya, dia menjadi sangat keras dan perfeksionis akan hal tersebut. Yang sekali lagi kita katakan tadi, korbannya sendiri bingung akan hal tersebut. Setelah sekarang dia mengingat-ingat hal tersebut, dia baru menyadari gitu bahwa almarhum suaminya tersebut itu sering sekali dalam tanda kutip menekan dia secara halus. Artinya memberi dia beban dengan cara misalnya membanding-bandingkan anak-anak mereka dengan orang-orang di luar sana, membandingkan keluarga mereka di luar sana, atau misalnya istrinya dengan istri-istri di luar sana ketika mendidik anak-anaknya mereka. Ini secara tidak langsung memberi pressure atau tekanan kepada korbannya kita tersebut, sehingga dia menjadi orang seperti yang kita katakan tersebut. Sangat keras mendidik anaknya dan sangat perfeksionis ketika mendidik anaknya tersebut. Bagi korbannya tersebut, karena dia menjadi seseorang yang bukan diri dia dan bukan seperti yang dia inginkan, itu memberi pressure yang luar biasa besar bagi dia. Dan sekarang dia itu sampai hari ini masih bergumul dengan rasa bersalahnya dia. Nah, kalau kalian lihat dari kisah seperti ini, itu adalah contoh bagaimana seorang narsisis itu bisa menggunakan orang lain, mengerjakan sebuah pekerjaan yang dalam tanda kutip kotor, tetapi untuk kepentingan si narsistik, dan tangan si narsistiknya itu tetap bersih, teman-teman. Tetapi hebatnya adalah dia bisa meyakinkan korbannya bahwa itu keinginan korbannya sendiri, bukan keinginannya dia. Sehingga korbannya dalam tanda kutip secara sukarela melakukan hal tersebut. Kalau kalian lihat di banyak kasus, seorang narsistik itu kan dia suka mendekati orang-orang yang berpengaruh atau punya power. Kemudian secara halus dia juga bisa menanamkan kepada orang-orang tersebut sebuah doktrin yang kemudian orang-orang tersebut bisa terperdaya dan kemudian melakukan hal-hal tertentu untuk kepentingan si narsistik. Tetapi orang tersebut tidak menyadari hal tersebut. Nah, kekuasaan secara tidak langsung tersebut dipergunakan si narsistik untuk pekerjaan kotornya dia. Mencapai sesuatu misalnya, atau kemudian menyingkirkan orang lain yang dia tidak sukai misalnya, dengan cara menggunakan tangan milik orang lain. Ini salah satu manipulasi yang paling hebat yang bisa dilakukan oleh seorang narsistik, terutama seorang covert narsistik. Nah, kenapa kita membahas hal ini? Karena kalian bisa saja mengalami hal ini, atau anak-anak kalian mungkin mengalami hal ini. Ini mudahnya begini nih, teman-teman. Kalian pernah nggak menyadari keadaan di mana bahwa ketika kalian bersama dengan seorang narsistik, kalian itu mengejar sesuatu hal dengan sangat intens gitu ya. Seolah-olah kalian sangat-sangat membutuhkan hal tersebut. Tetapi ketika misalnya kalian sudah berpisah dari si narsistik, kalian nggak punya lagi keinginan untuk mencapai hal tersebut atau motivasi untuk mencapai hal tersebut. Nah ini teman-teman, kalian butuh berpikir akan hal-hal seperti ini. Mungkin saja sebenarnya apa yang kalian kejar tersebut itu sebenarnya bukan keinginan kalian, bukan kemauan kalian, dan bukan impian kalian. Tetapi ketika kalian bersama seorang narsistik, kalian diyakinkan atau diberi doktrin bahwa itu tuh keinginan kalian. Dan kalian melakukan apa saja untuk mencapai hal tersebut. Tetapi ketika kalian sudah berpisah, diri kalian yang asli itu kemudian muncul dan memberi sinyal kepada kalian untuk memberitahu bahwa sebenarnya ini bukan yang kalian inginkan. Dan ketika kalian melakukan banyak hal, itu sebenarnya bukan sifat asli kalian. Kalian bisa saja menjadi manipulatif, atau kalian bisa menjadi seseorang yang perfeksionis, atau seseorang yang begitu aktif untuk menekan orang lain, yang mana sebenarnya itu bukan dirinya kalian. Gitu. Ini bisa terjadi di mana saja. Pasangan kalian seorang narsistik meyakinkan kalian, atau kalian mengejar impian-impian yang sebenarnya ditanamkan oleh orang tua narsistiknya kalian. Penting untuk mengetahui hal-hal seperti ini, supaya kalian tidak melangkah ke arah yang salah di dalam kehidupan kalian. Semoga kalau kalian berpisah dengan seorang narsistik, kalian punya pikiran yang lebih jernih untuk menganalisa hal-hal seperti ini. Kehidupan kalian adalah milik kalian, maka jalanilah dengan cara yang ingin kalian jalani, dan jalanilah impian kalian, bukan impian orang lain. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.